sesuatu yang sangat luar biasa bagi diri saya terkait dengan acara kadang karo budaya dalam tembang. Sekian puluh tahun, kurang lebih sekitar 40 tahun yang lalu, ada yang hilang di dalam diri saya. Ketika saya bergabung dengan kadang, sesuatu yang hilang itu telah kembali. Maka bagi diri saya, kadang karo budaya dalam tembang mempunyai makna yang sangat luar biasa di dalam diri saya. Jadi, untuk itu harapan kami acara kadang ini tetap untuk dilanjutkan, untuk dilestarikan, dengan kadang ini bisa membuat semangat dalam rangka membangun kebudayaan, khususnya kebudayaan di Kabupaten Sleman ini, agar bisa tetap jaya selama-lamanya. Terima kasih. Senajan sedelo aku wis lilo, samar ati iki samar, yen nganti kowe lali janjimu nang pantai layar. Samar ati iki samar, yen nganti kowe tega ninggal aku kanthi pacar. Samar ati iki samar, yen nganti kowe lali janjimu nang pantai layar. Samar ati iki samar, yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar.
nyimpen janjimu sprene ra bisa ilang birune segara kutha Pacitan pantai layar sing nyimpen sewu kenangan Salam budaya dari Joglo Abioso, Dinas Kebudayaan Sleman, menyapa Anda, seniman, budayawan, penggiat, pencinta seni dan budaya di Karuh Budaya dalam Tembang Kadang. Baik, Poro Kadang, di Karuh Budaya dalam Tembang ini kita akan hadir dengan tema welas asih. Nah, seperti biasa saya sudah bersama dengan narasumber utama dari Karuh Budaya dalam Tembang, Bapak Haye Aji Wulantara SHM Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Salam budaya Romo. Lestari budayaku Mbak Maya. Baik. Ya, sebelum nanti kita akan berbincang tentang tema kita welas asih. Welas asih itu apa di dalam filosofi Jawa dan bagaimana implementasinya untuk kita yang hidup di era masa kini. Tetapi sebelum itu saya akan menyapa dulu tamu-tamu yang telah hadir di sini. Telah hadir tamu dari jauh, dari Jakarta. Dari Betawi, dari Sleman, Mandunggal, Sembada. Telah hadir ada Bapak Dr. Andes Haji Tukiman, SHMMMH, Ketua Sleman Manunggal Sembada. Salam budaya Romo. Baik, dan juga beserta dengan ada rombongan, ada juga Bapak Haji Mujiana AR. Salam budaya Romo. Lestari budayaku. Baik, dan juga telah hadir ada Bapak Yudi Marsudi SH. Salam budaya Romo. Lestari budayaku. Baik, dan juga telah hadir ada Bapak Suharno SEMMS. Ya, baik. Sugeng Dalu, salam budaya Romo. Baik, dan juga ada Bapak Muhadi SPD. Salam budaya. Baik, dan juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Tidak sendiri, ini sudah ada punggawa-punggawanya yang selalu setia hadir di acara Kadang ini. Ada Bapak Kabid PBNT, Bapak Marjono. Salam budaya Pak. Luar biasa. Dan juga hadir Bapak Kepala Bidang Kesenian, Bapak Siswanto. Salam budaya. Luar biasa. Dan juga ada Pak Wasito, Kepala Bidang Doksarpras, Dinas Kebudayaan Sleman. Salam budaya Pak. Luar biasa. Dan juga di acara Kadang ini saya berpakaian dengan indah dan matching dengan Bapak Kepala Dinas. Gratis. Ini adalah hasil karya seni berupa ekoprint. Nah, di sini sudah ada ownernya dari ekoprintnya Karya dari Tri. Yang pertama ada Ibu Hetty Aryani Kusumawati. Salam budaya. Luar biasa. Dan juga ada Ibu Hetty ini hadir bersama dengan Ibu Muni Maharani yang juga sebagai owner dari Karya dari Tri Ekoprint. Salam budaya. Baik, iya. Romo,
tema kita pada malam ini adalah welas asih. Nggih, nggih, Mbak. Welas asih itu adalah salah satu dari 4 karakter masyarakat Sleman. Ya. Ada Sembodo, ada Prasojo, ada Tembayatan, dan juga ada welas asih. Nggih, nggih. Nah, malam ini kita akan berbincang tentang welas asih. Ya. Apa itu sikap welas asih, Romo? Ya, ini kita coba untuk sebagai tema dalam kadang kali ini ya, karena ketika pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, di dalam sambutannya beliau mengatakan akan membangun Sleman dengan semangat welas asih. Iya. Dan ini diwujudkan di dalam visi beliau yang ingin membangun, menguatkan kebudayaan di Sleman dengan mendasarkan pada welas asih dan gotong royong. Nah, saya kira tadi Mbak Maya sudah sampaikan, memang welas asih ini menjadi salah satu filosofi mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sleman, karena berkali-kali sudah saya sampaikan, Sleman ini punya identitas yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Nah, tadi Mbak Maya sudah sampaikan ada Prasojo, ada Sembodo, ada Tembayatan, dan terakhir welas asih. Nah, welas asih ini sebenarnya menjadi sebuah simbol yang secara konkret juga divisualisasikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini ketika ulang tahun Kabupaten Sleman yang ke-85, Ngarso Dalem Sinuwun yang ke-10 memberikan pusaka kepada pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk tumbak yang namanya tumbak Kiai Turun Sih. Dan tumbak Kiai Turun Sih inilah sebenarnya mensimbolkan supaya masyarakat Sleman, baik itu para penyelenggara pemerintahannya maupun masyarakatnya, selalu mengedepankan nilai-nilai, memperhatikan, memiliki empati satu dengan yang lain. Dan ini tentunya ketika diangkat oleh Ibu Kustini Sri Purnomo sebagai bagian dari pidato beliau ketika pelantikan bupati, saya kira ini sudah sangat tepat sekali bagaimana supaya antara pemimpin, antara yang memimpin dengan yang dipimpin ini menjadi satu kesatuan untuk menciptakan suasana yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling ada empati satu dengan yang lain. Saya kira itu, Mbak. Lalu apa pengaruh dan hubungannya ketika dari perspektif kebudayaan masyarakat Sleman ini masyarakatnya welas asih dan juga sistem pemerintahannya dijalankan dengan welas asih? Ya, orang kalau menerapkan filosofi welas asih ini kemudian tidak semau-maunya. Karena welas asih itu sebetulnya ya, mengasihi sesama, kan itu dasarnya ya Romo? Yang namanya mengasihi sesama itu tidak mau yang dikasih itu menjadi sakit atau sengsara hidupnya. Ya. Ketika seorang bupati ini mengemban amanat welas asih, maka beliau akan selalu menjabarkan visi dan misinya untuk kesejahteraan masyarakat Sleman. Iya. Dan kemudian demikian juga masyarakatnya. Bukan hanya sekadar mereka menuntut kepada pemerintah, tetapi berbuat apa yang terbaik untuk pemerintah daerah. Iya, ketika masyarakatnya sudah welas asih, artinya adalah segala etika dan norma itu dengan sendirinya akan berjalan, Cih Romo? Ya, saya kira welas asih ini kemudian salah satunya diekspresikan di dalam sikap dan perilaku. Saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Maka ketika sekarang kita kedatangan tamu, sebenarnya saya sudah kangsenan dengan Pak Tukiman, Pak Ketua SMS ini ngagem Jawa, tetapi karena ada pesanan dari rekan kita yang berpartisipasi. Ya sudahlah, saya perwakilan Pak Tukiman dan kawan-kawan. Dan beliau ini walaupun lenggahnya di Jakarta, ya, tetapi nyambung dengan budaya Jawa, budaya Yogyakarta dan welas asih ini. Nah, selalu kalau saya datang ke Jakarta, beliau juga inilah sikap perwujudan dari welas asih itu. Mereka menghargai ketika saya datang ke Jakarta. Demikian juga
karena ada sikap welas asih ini kemudian saling memberikan sesuatu walaupun sekarang masa pandemi Ya. kita nggak bisa sowan, biasanya ulang tahun SMS sekarang yang ke-19 ya Pak Sugiman ya. Biasanya kita sowan ke Jakarta karena suasana baru seperti ini. Oke lah Pak Sugiman, kita tetap akan menghormati, menghargai, kemudian menyemarakkan ulang tahun SMS yang ke-19 ini dengan melalui kanal YouTube-nya Dinas Kebudayaan. Iya, ini adalah cara kita untuk ikut berbangga dengan Sleman Manunggal Sembada yang sedang berulang tahun, dan ini adalah cara kita Dinas Kebudayaan Sleman merayakannya, begitu Jeromo. Tetapi Romo-romo dari Jakarta ini sudah subscribe belum ya kanal YouTube-nya Dinas Kebudayaan Sleman? Sudah. Sudah pernah lihat acara kadang belum, Je? Pokoknya sudah lah. Sudah. Pokoknya sudah. Iya, kalau belum ambil HP langsung pencet Orang subscribe. dari Jakarta ke sini cuma mau menghadiri acara kadang kok subscribe aja belum, pasti sudah Pasti lah. sudah. Kalau belum besok Baik. pasti subscribe. Baik. Oke Romo, kalau kita bicara tentang welas asih itu sebetulnya sudah membuat pagar-pagar, membuat aturan Ya. tanpa harus tertulis ketika Ya. kita ini bersikap welas asih, kan begitu. Dan dari perspektif pemerintahan juga, ketika pemerintahan itu berjalan dengan welas asih, artinya adalah bahwa pemerintahan itu akan memastikan berbuat adil kepada masyarakatnya dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak sama dengan sama persis. Adil adalah memberikan hak sesuai dengan haknya. Ya, Gitu, Nze? walaupun cuma dua kata, welas dan asih, tetapi kedalamannya, pertanggungjawaban ketika seorang bupati sudah menyampaikan keinginannya untuk membangun Sleman dengan semangat welas asih ini, Ya. maka ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua. Artinya para pemimpin kita akan mencurahkan segala daya, kekuatan, apapun juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini memang juga selaras dengan visi beliau. Ya, yang baik. Ya, visi dari Bupati Kabupaten Sleman. Ya. Dan Romo, kalau welas asih ini tidak segera teraplikasi, Romo, masyarakat jadi ambiar. Ya, betul ya Romo ya, masyarakatnya akan ambiar kan? Sebenarnya ambiar ini kan mau saya nyanyi. Coba Anda sebagai kepala dinas, Anda jelaskan. Tadi sudah dengan fasih sekali menjelaskan tentang welas asih, sekarang coba jelaskan konsep ambiar. Ambiar itu kan sebenarnya mau saya nyanyikan sebelum Pilkada. Tapi saya takut ambiar. Oh iya. Maka saya ampet. Jadi harus golong gilik kalau dulu kan ya. Saya kan masih 3 tahun. Nanti kalau ambiar celaka ini. Baik. Bagaimana supaya nggak ambiar? Baik. Nah, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman akan menjelaskan konsep ambiar dalam tembang ambiar. Wis kepacut ambyar remuk sing nang ati, apa ngene iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar aku kudu kepiye, metu ngendi supaya ketemu kowe. Wis kepacut ambyar tresnaku kesasar, seneng karo kowe salah nggonku milih pacar. Wis ambyar loro sing tak rasake, kowe lunga ninggalke aku
kepacut ambiar kaya ngene manis janjimu jebule mung ana lambe wis kepacut ambiar kaya ngene ning apa kowe tega nyiksa aku kaya ngene sapa sing ra gelo yen digawe kuciwa ambiar wis kepacut ambiar tresnaku kesasar seneng karo kowe salah nggonku milih pacar wis ambiar loro sing tak rasake kowe lunga ninggalke aku nang kene wis kepacut ambiar kaya ngene manis janjimu jebule mung ana lambe wis kepacut ambiar kaya ngene ning apa kowe tega nyiksa aku kaya ngene sapa sing ra gelo yen digawe kuciwa ambiar Romo ayo, ini udah bawa kunci kok bawa- loh, udah bawa kunci, udah bawa tas. Kok bawa tas? Cantik kan Emang mau tasnya? ngajar? Cantik kan tasnya? Mau ngajar. Kalau ngajar itu kan harus dosen atau guru, harus orang pintar Romo. Kalau saya emang nggak ngerti. Saya mau ke Jakarta, mau ikut nggak lewat tol? Lewat tol sekarang cepat sekali. Ini kan masih PPKN. Masih PTKM ya Nggak kita sekarang. boleh, harus di rumah aja. Terus Ngapain? saya mau Ngapain? ke Jakarta. Saya kan orang Sane, Oh, Jakarta. mau ke sana? Iya. Ulang tahun SMS ya? Iya, saya ke sana. Orang Pak Tukiman ketuanya SMS itu mau ke sini kok. Oh, berarti saya terlambat, ya Romo ya. Ya udah kalau Terlambat, gitu udah. ini gantungan kuncinya saya taruh lagi aja. Tasnya bagus nggak Romo? Iya bagus. Bagus ya. Nggak- Ada daun-daun bisa nempel di Nggak sini. bayar Aneh nggak bagus sih? lagi. Salis itu loh, Salis sama si Iya. Bibit itu nanti coba dikasih itu. Iya, iya, Bagus. iya. Oke, nanti dikasih dan kita tagihkan kepada Pak Bendahara Dinas Kebudayaan. Saya Waduh, setuju baik. sekali. Oke, oh sudah datang, kita sudah kedatangan tamu Bapak Dr. Tugiman, Ketua dari Sleman Manunggal Sembada. Apakah SMS itu? Nanti kita akan berbincang banyak bersama dengan beliau. Dan beliau ini adalah warga Sleman yang tinggal di Jakarta. Begitu Nje Pak? Betul. Berarti saya juga bisa bergabung menjadi anggota. Bisa. Kalau tinggal di Jakarta. Kita tunggu. Ya, saya KTP Sleman tapi saya berasal dari Meruya, Jakarta Barat Pak. Jadi nanti tinggal naik Makanya tol ya kan Pak. Terus nggak naik bisa jawab. tol Kebon Jeruk, Nah. udah gitu turun Taman Mini. Di mana sih tempatnya? Paguyubannya. Sering ini kegiatan. Anjay baik, iya. Nah kita akan berbincang lagi dengan Bapak Tukiman. Ini sudah tindak ke acara kadang ini bersama dengan teman-teman yang lain, Nje, baik. Baik, Oh, ya. Bapak, ini adalah perkumpulan warga Sleman yang ada di Jakarta. Apa tujuannya didirikan
apa ini Pak? Paguyuban. Paguyuban ini. Sleman Manunggal Sembada. Baik. Jadi berdirinya itu tanggal 6 Januari 2002. Nah, pada saat pendirian itu kita punya visi dan misi. Ya, itu untuk menyatukan warga Sleman yang ada di Jakarta. Spesifik warga Sleman aja Pak, Iya, bukan hanya warga warga Sleman. daerah istimewa Yogyakarta, spesifik warga Sleman. Warga Sleman yang ada di Jakarta Baik. dan Jabodetabek sebetulnya. Baik. Tetapi berkembang pada keluarganya, ya mantu, anak cucu dan sebagainya baik. itu. Peduli Sleman juga masuk bisa. Gitu. Jadi tujuannya didirikannya Paguyuban SMS ini di tahun 2002 tadi, selain untuk mencari saudara Sleman yang ada di Jakarta aja Pak, selain Ya. itu apa lagi Pak? Untuk memetri budaya Sleman khususnya ya, tapi Yogyakarta pada umumnya. Jadi seperti ada ya kesenian, ada juga masalah kerajinan, Oke, hasil dari budaya. Baik. Jadi Sleman seperti ya produk salak dan sebagainya kita sosialisasikan di Jakarta. Ya, inilah Mbak Maya yang namanya Nje. SMS ini kan juga bagian dari Mbak Maya, fungsinya Mbak Maya sebagai apa? Tim diplomasi kebudayaan. Beliau juga punya peran sebagai Baik. di dalam mendiplomasikan kebudayaan karena mereka di Jakarta mensiarkan budaya Jawa khususnya Sleman Yogyakarta. Ada berapa orang Pak anggotanya? Sampai saat ini terdata 10.000 Pak. Wow, 10.000 berarti kalau saya lagi jalan-jalan di Puri Mall itu mungkin salah satunya adalah saudara Pasti dari Sleman. ketemu ya, pasti ketemu. Besok kalau nyalon lurah Ya. urusan sama SMS Luar selesai. biasa. Apalagi sekarang voting bisa di vote jauh dari sana. Baik, iya. Yang 10.000 aktif itu atau Pak gimana? Multi PR, seperti itu kan aktif juga ke SMS. Baik. Jadi kegiatannya adalah tentang bagaimana supaya saudara-saudara Sleman kita yang tinggal di Jakarta ini tidak kepaten obor begitu Nje, Betul, Pak. Ya. iya. Karena saya ini merasakan betul sebagai orang Jawa tuh kepaten obor karena saya tinggalnya di luar Jawa Pak gitu. Nah ketika Iya, saya kembali ke Jawa, walaupun saya punya darah Jawa, tetapi saya terus sering diejek dengan Bapak Kepala Dinas ini karena nggak begitu paham tentang budaya Jawa. Tapi kalau menurut saya, kalau orang itu lahir besar di sebuah tempat, tentu dia paham dan dia tentu akan cinta terhadap kebudayaan setempat ya karena memang dia tinggal di situ. Tetapi untuk yang tinggal di luar area tersebut masih ada darahnya dan masih berkeinginan untuk melestarikan, menurut saya itu perlu diberikan apresiasi yang lebih begitu. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana generasi muda dari SMS ini, Sleman Manunggal Sembada. Bagaimana respon generasi mudanya SMS Pak terhadap adanya paguyuban ini? Ya, baik terima kasih Mbak Maya. Jadi kalau melihat prospek kedepannya memang cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak ada paguyuban. Karena mereka akan mencari jati diri. Apalagi tinggal di kota besar. Iya, ketika ada SMS, setiap tahun ada ulang tahun, ada aktivitas kegiatan terkait dengan budaya Jogja, khususnya Sleman. Maka dia akan teringat kembali kepada pengalaman lama dan juga keinginan kembali untuk menghidupkan budaya Jogja. Iya, ini mengandung unsur pelestarian yang luar biasa dan ini bukan hal yang mudah Romo. Karena melestarikan kebudayaan di luar daripada daerah asal ini tantangannya besar sekali. Anda sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, bagaimana Anda melihat upaya daripada keturunan masyarakat Sleman di Jakarta yang masih melestarikan budaya Sleman? Ya, partisipasi seluruh lapisan masyarakat di dalam upaya untuk pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan itu diperlukan. Walaupun saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ini berada di perantauan, tetapi karena kita membangun sinergitas, maka beliau juga punya komitmen di samping untuk membangun kebersamaan warga di Jakarta, tetapi juga punya kesetiaan terhadap budayanya. Ya. Nah, makanya mereka ini benar-benar menjadi mitra kita dan rasanya kalau Sleman saya sudah selalu diperintahkan oleh pimpinan untuk mengakomodir, hadir di setiap acara SMS. Hanya mohon maaf sekali Pak Tugiman, yang tahun ini karena masih pandemi, makanya
ini juga saudara-saudara kita ini harusnya tinggal di rumah ya, nggak keluar rumah tetapi ya nyolong-nyolong ini sampai di Jogja ya. Hanya ingin bersama dengan kita, Ya. bisa ketemu dengan Bu Bupati dan Ya. Bu Wakil Bupati, dengan Pak Ketua Dewan, dengan Ya. seluruh lapisan masyarakat Sleman Ya. melalui kanal YouTube-nya Dinas Kebudayaan. Jadi Baik. membangun partisipasi. Baik. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa acara Kadang ini sudah melalui protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh Satgas Covid, yaitu dengan mengukur suhu, menjaga jarak, dan juga memakai masker, mencuci tangan juga pastinya, dan ada hand sanitizer juga. Gitu ya Romo ya? Iya, dan kita juga, saya mohon maaf Mbak Maya, Pak Tukiman, Bu Bupati dan Pak Ketua Dewan nanti hanya bisa menyampaikan sambutan melalui virtual pada acara ini ya, karena memang kita coba untuk batasi dan kesibukan beliau ya. Memang sengaja kita setting. Yang paling penting nanti acara kita pada malam hari ini Bu Bupati dan juga Pak Ketua Dewan hadir juga bersama-sama dengan kita. Ya. Baik, ya. Baik, dan saya mau ke Romo tuh gimana lagi Romo? Kalau menurut saya PR terbesar sebagai warga perantauan Sleman yang ada di Jakarta adalah bagaimana membuat generasi muda untuk mencintai budaya Sleman, karena dari sisi yang ringan saja, dari sisi bahasa. Karena banyaknya percampuran kebudayaan di kota besar, bukan hanya se-Indonesia tapi di luar negeri juga, itu ada indikasi mereka tidak bangga mempergunakan bahasa Jawa. Saya rasa itu suatu persepsi yang perlu kita bangun ya, bahwa bahasa Jawa itu ternyata memang fungsinya luar biasa. Bahkan di Abu Dhabi ini menjadi bahasa internasional. Ketika di bandara disiarkan, para pengunjung, para penumpang saking Indonesia. Nah, ini di Abu Dhabi. Nyuwun kawigatosan Iya, ipun nyuwun gitu ya. Kalau kita di bandara Iya. kan kamu terbang kan begitu Ya, bunyinya. ini Terus suatu kebanggaan kita bahwa bahasa Jawa itu di internasional juga diakui. betul. Kami kemarin ketika ulang tahun juga HUT SMS yang ke-19 di Jakarta, kami kebetulan membuat buku yang Romo Haji juga saya kasih itu, masalah prosesi pernikahan adat Yogyakarta. Baik. Dan kemarin udah bedah buku, dihadiri Gunung Kidul, Kulon Progo, dan juga Formaya, bahkan ada luar Jawa, dari Lampung, dari Kalimantan Timur. Senang sekali sebetulnya ingin memahami lebih jauh tentang Jogja. Ya. Nah oleh karena itu kami dari Paguyuban Sleman Manunggal Sembada berupaya maksimal, tidak hanya bahasa, tidak hanya pernikahan, tetapi kesenian Bu. Iya. Kami juga pernah menampilkan kesenian tradisional, ngejak aja Pak Haji. Pak, yang budaya yang sudah hampir punah, serontol, terus Iya. ya wayang wong. Betul, Nah betul. itu kita munculkan di Taman Mini, biar ada semangat terhadap seniman-seniman yang ada di Sleman khususnya. Kalau ndanggap wayang Bu di Jakarta, Ya. saya paten, dalang harus dari Sleman. Nah itu siapapun ya. orangnya, dalang harus dari Sleman. Besok tambah lagi Pak Wiyogo juga harus dari Sleman. Begitu ya teman-teman ya, setuju. Oh iya, iya. Gitu Pak. Saya kira Kalau pas nggak pandemi ya Pak ya. Wiyogo juga dari Sleman. Saya juga request hostnya juga dari Sleman Pak Tukiman. iya. Keyboard juga dari Sleman. Oke, ya baik Bapak. Kalau biasanya ulang tahun SMS ini saya tahu rutin dirayakan setiap tahun ketika Iya, iya. situasi masih belum seperti saat ini. Nah di situasi new normal ini bagaimana teman-teman SMS merayakan kegembiraan ulang tahun dari perkumpulan paguyuban masyarakat Sleman yang ada di Jakarta? Sebetulnya kita completed ya. Jadi sebelum ada acara kesenian seperti ini biasanya kita ada jalan pagi, kemudian ada basar, kemudian ya kita menghidupkan
tidak Bazar hanya ada produk iya, Sleman ya Pak? Ada produk Karya Sleman. dari Tri besok kita Iya. pameran di Siap. saudara-saudara Sleman yang Iya. ada di Jakarta ya Pak Baru ya? puncaknya biasanya kalau ndak wayang, ketoprak, Baik. apa namanya itu, Baik. ini Nah, rencana Langendrian juga. Ketika mengadakan acara-acara Jawa itu Pak, apakah ada penonton yang bukan berasal dari Sleman atau dari Jawa? Dan bagaimana tanggapan mereka? Yang bukan dari Jawa, rampaknya di Taman Mini banyak yang nonton. Bahkan orang asing, Bu. Baik. Orang asing yang pas dia nonton di Taman Mini sempat berhenti agak cukup lama menyaksikan acara kita, walaupun nggak diundang. Baik. Dan dia punya komentar yang memang cukup senang gitu dengan budaya itu. Artinya memang kebudayaan, kalau kita bicara pelestarian kebudayaan itu sebetulnya kita harus bicara tentang sinergitas. Sinergitas, kita tidak bisa bicara pelestarian suku Jawa, pelestarian suku Sunda atau pelestarian, tidak, kita semua sebagai warga negara Indonesia berkewajiban melestarikan seluruh kebudayaan Indonesia. Ya, saya kira yang namanya kebudayaan itu kan nantinya akan bermuara di budaya Indonesia ya. Ya. Ketika kita bicara mengenai budaya Jawa sekarang, budaya Jogja ini menjadi bagian dari budaya nasional kita. Betul. Puncak-puncaknya nanti adalah budaya nasional kita, sehingga memang saling menghormati satu dengan yang lain, di mana-mana kebudayaan kita hormati, kita angkat, dan inilah sebenarnya pemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar kita. Ya, kalau bicara pelestarian artinya memang kita bicara tentang pelestarian kebudayaan di Indonesia. Dan setiap warga negara, setiap anak bangsa berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Dan untuk itu maka acara seperti Karuh Budaya Dalam Tembang ini adalah salah satu upaya dari Dinas Kabupaten Sleman untuk melakukan edukasi dan pelestarian kebudayaan. Mbak Maya, ini Dalam. Pak Ketua SMS ini main keyboard juga oke, ngetoprak Baik, juga oke. baik. Ya, toh? Nembang? Nah, oh Gimana kecil, nembang? nembang kecil. Nembang nggak pakai keyboard aja bisa kok. Oh gitu, saya kira Bisa. nembang nggak pakai suara. Saya juga. Kalau begitu saya tidak mudah percaya dengan perkataan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Sleman ini bahwa Pak Tugiman ini bisa nembang. Mari bersama kita saksikan, Pareng Romo, Pareng Je, nembang. Dere. Bareng-bareng, Sumatio. Mbak. Bareng-bareng Kenapa? bersama dengan Bareng-bareng, iya. tamu Iya. dari SMS Jakarta yang terhormat bisa ikut bersama-sama kita. Bapak Tugiman akan Nembang. nembang Monggo di belakangnya, Jawa. di belakangnya, Pak. Enggak apa-apa, monggo. Nah, jadi sebagai- lagu ini pun menapa Romo? Lagunipun Judul apa atus niki kan bahasa Jawanya apa mo? Sore, Judul sore. apa bahasa Pokoknya Jawanya? judul, ngono wae. Oh ya, oke baik. hobi kula niku gethuk, Pak. Oh, gitu. Oke. Gedung. Rasanya. Oke. Rumah Dan- sana nek kepala dinas jero apa ngerti po? Ya, saya kan cuma tanya, nggak usah marah, biasa Monggo, Romo. aja. Nggih. Gedhok nggih, gedhok. Dan yang istimewa akan diiringi oleh gamelan. Mari kita Dabani, Mas. bersama-sama Dabani, Mas. menyanyikan Boleh mlebu, gedung. Mas. Mas Ra. Sore-sore padang bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene kedengan, rame-rame dada jogetan. Kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe, kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Bareng gedhuk asale saka telo, moto ngantuk iku tambane apa? Gegeduk asale saka telo, yen ra beduk atine
Genggamlah tanganku kalau kamu ragu. Optimis wae Gusti mboten sare. Poro Kadang bersama akan kita saksikan wayang kulit dengan lakon Mberat Reretu. Persembahan dari Ki Dalang Bayu Sugati. Surangkara ya momong ten hunda munging sawu kira kang pengawu-awu yen ngandika batur sapa tambuh sapa wrana inggih menika warnani Panggulu Pandhawa putra sang warga Prabu Pandhu Dewanata nenggih sang Bratasena ciptane ya gawe tentrem jagat berat raratuning Marcapada ya mata aji Bantung Bandawasa blabak pengantor-antor wungkal bener mresat gegono kaya ngambah Jumantara
mantik toyo katan ana kang ngancana kandha mungsunya padha prawira sudira prawira jurit walah Satrio gegak gedhe dhuwur aku pangrapangling peranganing para kadang Pandhawa kowe Werkudara kowe sapa Jarasandha Nalendra Giribaja sing bakal nganakake sesaji rudra bekakak mestakaning ratu 100 negara. Wah, kudu kowe sing tak sirnake. Kowe reretuning jagat memalaning bawana sing ora tepung karo welas asih, anane mikir marang diri pribadimu dhewe. Karepmu piye? Manuta kowe sing tak kethok gulumu. Sirahmu tak nggo wadal katentremaning para kadang Pandhawa tuwin para kawul. Wah, dalah. Maju iki merganing pati uga Pancalaka klakon Bharatwandu. Ha! Mati apa? Ha! Poro kadang, baju saya yang indah ini adalah seri Lembayung Senja dari
karya dari Tri Ecoprint. Nah, Ecoprint itu apa? Sama nggak sih dengan batik? Dan karya dari Tri itu sudah berdiri berapa lama? Dan apa saja produk-produk yang sudah dihasilkan oleh karya dari Tri? Kita sudah bersama dengan owner dari karya dari Tri. Ada Ibu Heti Aryani Kusumawati. Salam budaya Bu Heti. Lestari budayaku. Baik, luar biasa. Dan juga sudah ada Ibu Muni Maharani dan juga owner dari karya dari Tri Ecoprint. Salam budaya. Lestari budaya. Ya, mic-nya bisa dipakai Ibu. Iya. Ini adalah dua perempuan yang menginisiasi produk Ecoprint dengan merek karya dari Tri. Baik. Saya akan bertanya dulu kepada Ibu Muni Maharani. Ibu, karya dari Tri itu memproduksi produk-produk Ecoprint seperti rok yang saya pakai yang indah ini seri Lembayung Senja. Oke? Sebelum kita berbicara tentang Ecoprint, mengapa rok saya yang indah ini diberi nama seri Lembayung Senja? Karena kemarin kita berbincang-bincang untuk berpartisipasi dalam acara Kade Kenang itu pada saat senja hari. Ya. Baik, Jadi itu menjadi terinspirasi oleh inspirasi senja hari, ya, dan jadilah sebuah rok yang sangat cantik dengan seri Lembayung Senja, oke? Dan kita bicara tentang Ecoprint. Saya ke Ibu Heti, Ecoprint itu apa Bu? Ecoprint itu teknik memberi warna dan motif dengan bahan alami. Jadi yang bisa dan paling bagus untuk Ecoprint itu bahan yang berserat alam. Jadi tidak akan bisa kalau dia ditambah dengan bahan kimia. Jadi semuanya itu pakai bahan alami. Baik. Ya. Ya, jadi ini berbeda dengan batik. Berbeda sekali. Ya. Batik itu menggunakan lilin malam. Iya. Nah, sedangkan Ecoprint itu semua bahan alami tanpa bahan kimia. Mhm. Jadi kurang tepat kalau dibilang batik Ecoprint. Sebenarnya cukup Ecoprint saja. Ya. Cukup Ecoprint saja dan batik Karena itu batik itu menggunakan lilin malam. ya, dan batik itu adalah prosesnya. How we make it itu yang disebut dengan batik. Begitu, sedangkan kalau kain-kainnya itu kain motif batik gitu ya. Jadi baik. Dan ini tadi menggunakan bahan-bahan alam seperti yang ada di rok saya ini dari daun-daunan. Ini dilukis atau memang daun ditempel atau seperti apa? Jadi daun itu ditempel, diletakkan. Ecoprint itu sebenarnya ada dua teknik. Ada teknik ponding, Ya. dipukul-pukul. Ya. Jadi cukup daun segar, kita taruh di kain, dipukul-pukul, sudah jadi. Jadi simple. Ya. Tapi yang kedua, itu ada teknik namanya rolling atau kukus. Itu Baik, ada dua. baik. Basic itu tanpa warna. Jadi daun ditempel, digulung, itu Ya. kita kukus. Baik, nah itu kayaknya kalau cerita prosesnya kayaknya susah ya kalau kita tidak melihat visual. Mungkin Ibu Muni bisa mempraktekkan di sini bagaimana sambil ini saya berbincang contoh yang dengan teknik Ibu Heti. ponding. Ini Ya. adalah teknik ponding. Ya. Oke, ada dua teknik, ada ponding dan yang satunya lagi. Tetapi kalau rolling saya, fish kalau saya dari perspektif kebudayaan, sebuah kain Ecoprint ini jadi karena adanya suplai bahan pokok yang disediakan oleh alam. Bahan pokok yang disuplai oleh alam ini tidak akan ada jika alam ini tidak lestari. Nah, salah satu dari ciri orang berbudaya adalah mencintai alam. Betul sekali. Artinya jika kita mempergunakan teknik Ecoprint ini untuk bisa menjadi sebuah kain yang bukan dilukis tetapi ditempel dengan teknik, harus ikut menjaga kelestarian alam. Iya, betul sekali. Salah satu prinsip Ecoprint itu adalah kalau kita memetik berarti kita harus menanam. Kalau kita memetik, kita harus menanam. Biasanya kita cuma metik saja, kita lupa nanam. Kadang-kadang punya orang pun kita petik. Betul sekali. Ya, oke. Apa kesulitan? Apa kesulitan di dalam membuat Ecoprint ini? Kesulitan itu terkadang kita, ya, jadi kita itu mencari daun yang memang itu motifnya jelas seperti daun lanang, ini salah satunya. Iya, daun lanang itu sekarang. Ini motif saya daun lanang ya? Ini yang daun lanang yang Oke. seperti ini, Ha-ha. itu sudah sulit didapat. Jadi
ketika musim penghujan kita berburu pohon lanang untuk Baik. ditanam sendiri. Jadi sekarang di rumah sudah ada sekitar 60 pohon. Oke. Jadi sudah ada 60 pohon nanam sendiri pohon Iya. lanang. Di Karena pot-pot. bahannya susah ada di alam. didapat. Dan ketika kemarau itu semuanya daunnya gugur. Oh. Jadi tinggal batang-batang. Dan nggak bisa, ini dipakai misalnya kalau kita berbicara tentang sustainable resources, itu pohon dan kayu itu adalah salah satu yang terancam punah menurut saya karena berbagai macam hal, alih fungsi lahan dan sebagainya. Bagaimana Anda berpikir bahwa Ekoprint nanti akan bisa lestari sampai besok? Jika supply produk untuk membuat Ekoprint sudah semakin susah. Salah satunya kami dengan menanam. Jadi kita itu ada berlima dan semua itu ikut menanam. Bukan cuma daun lanang. Di tanahnya siapa nanam itu tadi? Di tanah masing-masing. Oh, di tanah Kalau masing-masing. belum punya tanah pakai di pot. Saya kira di tanah orang. Kalau di tanah orang, tanah saya juga boleh ditanemin gitu kan daripada Tapi isinya kalau rumput. daun jati kita cari sampai Wonosari. Di sampai Sleman, Pantai- di Sleman nggak ada. Ada, cuman kan kita butuhnya yang pucuk-pucuknya. Nah, Pak Tukiman, tumbas tanah di Sleman ditanami jati, Nje. Teman-teman ini Senang membutuhkan sekali ya, supply. Teman-teman ini membutuhkan supply produk alam untuk membuat. Karena kenapa kita berbicara Ekoprint ini di acara Kadang ini adalah teknologi masa lampau. Ini adalah teknologi masa lampau. Bagaimana Anda bisa melihat sebuah daun yang merupakan bahan alam bisa dijadikan motif untuk pakaian. Oke? Nah, ini adalah teknologi masa lampau yang kita sampai saat ini kadang-kadang karena teknologi ini berjalan demikian cepat, apalagi sekarang 4.0 gitu kita lupa bahwa ada teknologi kuno yang berbasis kepada alam. Betul. Gitu, Nje? Nah, kalau kita bicara seperti ini kan artinya ini produk seni. Iya. Produk seni, Nje, Bapak? Setuju, Nje, ini? Nah, kalau produk seni itu berarti nggak ada bagus, nggak ada jelek. Betul sekali. Pangsa pasarnya siapa? Karena saya yakin produk seni itu nggak murah. Karena sebuah karya itu pasti ada jodohnya masing-masing. Oh, bukan cuma orang, ada jodohnya masing-masing. Oke. Jadi kita yakin yang kita utamakan itu hanya kita perlu membuat dengan kesungguhan hati. Entah nanti siapa yang menjadi pemiliknya, Ya. itu Masalah lain. Ya, Siapa saja yang tergantung sudah waktu. menjadi konsumen dari produk Anda? alhamdulillah udah sampai luar negeri, ada sekitar 13 negara. Luar biasa. Sudah memakai dua produk kami. perempuan, ibu-ibu memakai teknik dari bahan alam bisa ekspor sampai ke 13 negara. Ya. Produk apa yang mereka biasa suka? Paling sering itu tas dan sepatu. Tas dan sepatu. Iya. Ini kalau ini nggak mungkin kain dong ya. Kalau tas Kulit. ini kan nggak mungkin kain ya. Ini dari kulit domba. Oh, ini dari kulit. Ya, Oke, ini dan ini memiliki dan ini juga sama harus pakai bahan alam. iya. Kulit itu kan protein hewani, Ya. jadi murni. Hmm. Justru dengan murni serat alam, jadi Ya. dia justru motifnya semakin jelas. Ya, baik. Ini adalah tas laptop. Betul. Luar biasa. Kiku namanya. Namanya Kiku, kayak nama kucing. Kiku namanya para Wiyogo. Ini kalau dijadikan tas untuk tempat alat pukul juga bagus ya. Kalau disponsori ya oleh Karya dari Tri ya. Oke, ya. Jadi sama, teman-teman Wiyogo ini juga mereka bisa berkreasi dengan bahan alam, kulit juga gitu kan untuk kendang dan sebagainya, dan kayu untuk gamelan gitu. Jadi kita berbicara tentang kelestarian alam di sini. Nah, Anda sebagai seorang ekoprinter, apa yang membedakan produk Anda dari para ekoprinter yang lain? Sesuai dengan namanya, dari Tri, itu artinya berkah bagi bumi. Baik, Jadi harapan kami, apapun yang kita ambil dari alam, semoga bisa kembali menjadi berkah untuk kita semua. baik. Berkah untuk kami, berkah juga untuk bagi yang memilikinya. Baik, iya. Itu harapan kami. Baik. Jadi apapun itu kami hanya membuat sesuai kesungguhan hati. Entah nanti itu punya siapa, milik siapa, itu yakin pasti akan ada
jodohnya Ya, masing-masing. ya. Dan salah satu cara kita untuk ikut melestarikan alam, karena ini adalah supply dari bahan alam, supaya mereka terus mencari daun gitu, caranya kita adalah dengan beli gitu kan ya. Nanti alamatnya nanti akan kami lampirkan. Ini adalah salah satu upaya kami pemerintah Kabupaten Sleman di dalam mendukung UMKM Sleman dengan hashtag borong bareng produk Sleman. Gitu. Terima kasih. Jadi Bapak Ketua SMS besok mungkin bisa pakai Ecoprint ya Pak untuk acara-acara di Jakarta ya Pak. Jadi bisa menjadi brand ambassador produk Sleman di Jakarta nje. Baik ya. Bisa disosialisasikan. Ini yang namanya kolaborasi. Setiap hal itu tidak akan bisa jika kita bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi. Oke, Karya Dari Tri adalah UMKM yang ada di Sleman. Mari bersama-sama kita borong bareng produk Sleman karena masyarakatnya sejahtera, Sleman akan jaya. Terima kasih. Menjadi manusia yang berbudaya artinya mampu mencintai Tuhan, mencintai alam dan mencintai sesama manusia dalam perilaku welas asih. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Tangis getih eluku, remuk ajo rasaku, kowe tega ninggal aku. Opo iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Masopo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe teko medhot tali asmara, rapi karo wong liya, blenjani tresnaku nelongso. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih eluku, remuk ajo rasaku, kowe tega ninggal aku. Opo iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Masopo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani